What's up? Ya, halo semuanya, nama gue Resin Dalaswana. Kembali lagi channel gue. Seperti yang kalian lihat, sekarang lagi winter. Daun-daunan udah gak ada. Angin lumayan kencang. Seperti yang kalian lihat di thumbnail dan di judulnya, gue bakal ngejelasin gimana proses gue bisa sampai ke Prancis. Tapi sebelum itu, kalau kalian ngeliat ada tombol di bawah yang warna merah yang kayak begini, kalian boleh mencet itu sekarang, gue tunggu kok. Udah? Sik. Jadi rata-rata orang yang nyampe di Prancis itu, kalau misalkan kalian mau ngeliat di YouTube, kalian bisa type kuliah di Prancis. Itu banyak banget orang yang ngejelasin gimana mereka bisa sampai ke Prancis. Mereka ngejelasin pengalaman mereka masing-masing, dan ngejelasin juga cara gimana kalian bisa apply visa atau belajar bahasa Prancis, macem-macem lah istilahnya. Cuma kalau di video ini gue lebih ngejelasin gimana proses gue bisa sampai ke Prancis dari nol. Jadi ini semua tuh dimulai waktu gue kelas 11 atau 12 gitu. Orang-orang lagi siap-siap buat ujian SBMPTN. Tapi pada waktu itu tuh gue masih gimana ya? Gue masih kayak begini. Udah, senyum dong. Nyanyi challenge. Kayaknya gue pernah di prank deh. Oh iya, gue juga bikin lagu yang hit. Mereka tidak punya nama karena mereka masih baik. Jadi intinya gue nggak serius lah pokoknya. Dari situ lo ngerti lah, gue nggak ada niat buat kuliah gitu loh. Kemudian kakak gue yang kuliah di negara yang bernama Prancis decided buat pulang kampung, balik ke Indo buat liburan. Kakak gue ini tuh gue akuin adalah salah satu orang yang paling berjasa dalam hidup gue. Jadi makasih banget Kak Maya. Gue tuh bersaudara ada 6 orang. Jadi kakak gue yang kuliah di Prancis ini kakak ketiga gue lah. Gue anak terakhir. 2 kakak gue yang di atas tuh sempat dibujuk buat kuliah di Prancis, cuma mereka nggak mau. Sementara gue yang masih belum ada pikiran sama sekali buat kuliah, gue akhirnya diajakin kakak gue pergi ke institusi yang namanya IFI atau Institut Français d'Indonésie, yaitu institusi yang ngebantu proses kuliah ke Prancis. Jadi informasi yang informasi yang dibutuhkan buat kuliah ke Prancis itu tuh semuanya ada di IFI. Mereka bakal ngebantuin sampai kalian berangkat. Nah, jadi kita sampai sana, kita tanya-tanya gimana caranya kuliah di Prancis, gimana caranya bisa ngurus visa buat pergi ke Prancis, etc. Gue nggak bakal ngejelasin di situ, kalian bisa cek sendiri di IFI. Kalau misalkan kalian tinggal di Jakarta, ini alamat IFI yang ada di Jakarta. Jadi waktu gue udah dapat berbagai macam informasi di IFI, yang dapat gue conclusion yang bisa gue ringkas. Konklusinya adalah kuliah di Perancis itu murah untuk universitas negerinya. Gue sebagai orang yang nggak ngerti sama sekali bahasa Perancis pada waktu itu, gue found out kalau misalkan kalau mau kuliah di Perancis itu tuh harus memiliki at least level B2. Di bahasa Perancis itu kita tuh memiliki 6 level, dari A1, A2, B1, B2, C1, C2. Nah, at least yang harus dimiliki buat kuliah di Perancis itu adalah level B2 yang dianjurkan oleh IFI. Dari situ gue juga dikasih tahu kalau misalkan IFI itu memberikan kursus bahasa Perancis di mana harganya itu 16 jutaan waktu itu, super intensif dalam waktu 8 bulan kayaknya kalau nggak salah. Jadi misalkan kalian nggak punya level sama sekali, dia itu mulai dari level A1 sampai B2 dalam waktu 8 bulan sampai 1 tahun tadi. Kemudian kakak gue sempat nyari tahu informasi apakah ada kursus bahasa di Perancis, kursus bahasa Perancis di Perancis gitu. Dan kakak gue nemuin itu dengan harga 1.000 euro kalau nggak salah, 1.000 euro per semesternya. 1.000 euro ini buat 1 semester yang sama dengan buat 1 level bahasa. Gue sebagai orang yang nggak tahu sama sekali bahasa Perancis, kalau misalkan gue mau masuk di kursus bahasa Perancis yang ada di Perancisnya, itu tuh gue mulai dari A1. Dalam waktu 3 bulan 1.000 euro.
Jadi kalau misalkan kita lihat secara harga, EV jauh lebih baik harganya, dan lu bisa dapet langsung level A1 sampai B2. Sekali lagi kalau misalkan lu belajar dengan baik dan giat lah istilahnya, kalau lu fokus. Kalau misalkan di Perancis gue cuma bisa dapet level A1 dalam 3 bulan dengan harga 1.000 euro. Setelah gue pertimbangin, dan lagi itu adalah pilihan gue mau milih yang mana. Keluarga gue tuh lebih kayak memberikan gue kebebasan gitu untuk milih apa yang gue mau. Jadi setelah gue pertimbangin, jadi decided mau kuliah di Perancis. Nah, pilihannya yang tadi, gue ambil kursus bahasa di Indonesia atau gue langsung ke Perancis dengan level bahasa Perancis yang 0. Apa yang gue pilih? Gue langsung ke Perancis. Bro, what the Kalau misalkan dipikir-pikir, itu tuh salah satu langkah yang terlalu beresiko. But fuck it, gue lebih milih belajar bahasanya langsung di Perancis. Karena pertama, belajar bahasa di Perancis, gue bisa langsung mempraktikkan level gue. Gue langsung bisa belajar banyak hal di Perancisnya langsung. Gue bisa belajar culture mereka, gue bisa belajar desain jalan misalkan. Itu artinya apa, itu artinya apa, itu artinya apa. Tapi sekali lagi, kenapa gue milih kursus bahasa Perancis langsung di Perancisnya? Karena emang gue juga ada kakak gue kan yang bisa ngebantu gue. Jadi ini tuh emang gue juga ada advantage-nya sendiri, gue ada keuntungannya sendiri. Jadi orang-orang Indo yang di Perancis tuh baru ketemu gue yang langsung ke Perancis tanpa level bahasa Perancis gitu dari nol. Langkah yang gue ambil ini dianggap orang-orang Indo yang udah di Perancis itu termasuk nekat. Karena sepengetahuan mereka yang gue temuin ya, baru gue yang benar-benar dari level 0 bahasa Perancisnya langsung ke Perancis gitu. Rata-rata yang mau kursus bahasa Perancis di Perancisnya itu mereka at least udah memiliki level A2 atau B1 gitu. Yang gue temuin, sekali lagi, gue nggak mau nganggep gue paling nekat, nggak, mungkin ada yang di luar sana yang gue nggak kenal, mungkin kayak gue juga gitu. Setelah itu gue ngurusin visa gue di IV, gue nanya segala macam informasi, mereka ngebantu gue banget, mereka ngasih informasi yang detail, mereka juga ngasih list juga universitas yang bisa ngebantu kursus bahasa Perancis. Jadi walaupun kakak gue udah nyari informasi tentang kursus bahasa Perancis, IV juga ngasih tahu kursus-kursus bahasa Perancis di kota mana aja yang menurut mereka bagus gitu. Jadi kalau misalkan kalian emang mau kuliah di Perancis, gue saranin cek langsung IV ke tempatnya atau ke websitenya. Mereka bakal ngebantu kalian banget buat sampai ke Perancis. Dan akhirnya gue pun waktu udah selesai ngurusin visa, selesai ngurusin hal-hal yang gue harus lakuin buat sampai ke Perancis. Setelah berharap juga, finger cross, kalau misalkan visa gue bakal terima, akhirnya visa gue diterima. Gue seneng banget waktu itu. Dan ini adalah cuplikan hari keberangkatan gue ke Perancis di Bandara Soekarno-Hatta. Roll the clip. Selamat menimba ilmu di luar negeri. Bro. Bro, hati-hati ya bro, salah. Nangis bro. Dia lagi sama keluarga. Sini, ngapain? Sedih. Dan ini pas gue sampai Perancis. Jadi sekarang gue lagi di bawah Eiffel. Nggak tahu sih ngapain di bawah sini, tapi bagus sih. You know, I love this country. Gue seneng banget bisa sampai Perancis. Mungkin kalian juga tanya, apakah sekarang lu udah kuliah beneran tuh? Gue lagi kuliah. Sekarang gue lagi ngambil manajemen komersial, operasional. Apakah gue nyesal sama pilihan yang gue ambil? Gue nggak bisa bilang nyesel, tapi gue juga merasa kalau gue bisa melakukan hal yang lebih baik lagi gitu.
gue bisa at least belajar bahasa Perancis dulu sebelumnya. Kayak waktu gue mungkin kelas 10 atau kelas 11, tapi sekali lagi emang dari sebelumnya gue juga nggak ada niat kuliah sama sekali gitu loh, apalagi ke luar negeri. Dari situ aja udah jelas. Mungkin segitu aja untuk video kali ini. Gue harap kalian suka, gue harap kalian termotivasi buat kuliah ke luar negeri. Bagi kalian yang masih bingung mau kuliah kemana atau masih bingung sama masa depannya, cari-cari informasi aja ke luar negeri. Why not? Kenapa enggak? Nothing to lose, right? Pengalaman adalah guru yang paling penting buat hidup kalian gitu. Anjay. Jadi ya udah, that's it from me. Gua harap kalian suka sama video ini. Give a thumbs up. Don't forget to subscribe. I'm waiting now again. Sick. Share ke teman-teman kalian yang mau kuliah di Perancis. Lebih lanjutnya masalah visa, visa gitu. Bisa cek langsung di IV atau kalian bisa tape di YouTube. Karena banyak banget orang-orang Indonesia yang nyampe di Perancis yang bikin video kayak begini juga. Cuman gue doang yang bikin video tentang pengalaman gue gitu. Ya udahlah ya. So thanks for watching this video. I see you and I see you. Peace. Vad hade alla